Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Bintang Praditya dan ini. Saya Tias Naisha Najmi. Dan ini. Saya Gugum Gumbira. Jadi di sini kami ingin melakukan wawancara untuk keperluan tugas ekonomi, yaitu tentang LKM. Apa sih LKM itu? Jadi LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro. Untuk kelanjutannya kita tunggu ya nanti. Anjay. Tahu Bapak dengan siapa namanya? Saya dengan Esa, Bapak Esa. Bapak Esa ini kalau boleh tahu mengurus LKM di bidang apa ya, Pak? Jadi bagian saya berarti? Iya. Kalau saya di bagian umum dan kepegawaian di segala bentuk pekerjaan seperti rumah tangga kantor lah sebenarnya ya, simpelnya, dan kepegawaian itu dipegang oleh saya terkait ada surat keterangan SKSPL itu atau pengangkatan pegawai atau sama saya bagiannya. Jadi pengurusan kepegawaian ya. Iya. Tapi sebelum itu Pak, maaf ya izin bertanya, LKM sendiri itu apa sih Pak ya? LKM itu lembaga keuangan mikro. Nah, kita bergerak di bidang keuangan, akan tetapi non bank. Walaupun kami pakai sistem perbankan, tapi kita lembaga keuangan non bank. Kita itu badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi pemilik perusahaan ini atau lembaga ini itu Pemda provinsi dan Pemda kabupaten. Kayak koperasi gak langsung beda sama lembaga keuangan, cuma koperasi bidangnya beda dengan KKM gitu. Kalau koperasi itu di bawah Kementerian Koperasi, kalau kita di bawah Kementerian Keuangan sama cuma sistemnya berbeda gitu. Sekarang kalau berbicara sistematis pekerjaannya sama seperti bank, akan tetapi kita non bank, tapi sama di dalamnya ada simpan pinjam sama gitu, cuma mungkin beda sektor ya. Nah, Pak, kalau tadi kan ada syarat pinjaman tuh. Nah, Ya, syarat pinjamannya ke nasabah itu gimana, Pak? kalau persyaratan pinjaman Sama nasabah misalkan mau mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke LKM. Nah, yang pertama itu data nasabah dulu. Kita meminta data nasabah, calon nasabah atau calon debitur. Yang pertama dari pengisian formulir, data seperti KTP, kalau paspor, atau surat nikah, seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan yang calon nasabah tersebut usahanya apa, berdirinya sudah berapa lama, harus ada surat keterangan usaha. Terus misalkan nanti selanjutnya jaminannya misalkan atau kolateral jaminannya apa, nanti misalkan ada sertifikat atau BPKB atau apa, nanti nilai tersiratnya berapa, ada hitungan lagi gitu. Nah, selanjutnya nanti ada analisa survei di lapangan gitu. Jadi kalau untuk sekarang berbicara misalkan berapa yang di sini yang bisa dikasih, itu sebetulnya nanti dilihat dari survei di lapangannya, kemampuan si calon debitur untuk membayar aktura setiap bulan ini berapa, itu ada dari analisa dan survei. Jadi nggak bisa kita nentuin ya? langsung nggak bisa. Iya, jadi paling nasabah misalkan, Pak saya mengajukan senilai nominal bisa, cuma nanti kita survei dulu, analisa dulu, nanti keluar paling kemampuan bayarnya nih si calon nasabahnya sekian, kita nggak bisa paksa. Itu termasuk bunganya nggak, Pak? Iya. Jadi setiap bulannya misalkan angsurannya mampu berapa, karena kan calon nasabah juga punya kewajiban pasti. Kebutuhan hidupnya. Dia misalkan usaha atau dapat gaji, nanti kan
buat rumah tangganya berapa kebutuhan, bayar listrik di rumah, bayar apa anak sekolah segala macam. Nah, ada sisa berapa uangnya, nanti persentasenya berapa per berapa untuk bayar itu kita paling hitung dari situ. Lalu untuk cara pembayaran pinjamannya itu seperti apa? Kalau pembayaran pinjaman kita di sini langsung disetorkan ke kantor untuk setiap bulannya per tanggalnya. Misalkan pinjamnya tanggal 21, ya bayarnya berarti jatuh temponya tanggal 21 setiap bulannya. Kalau misalkan pas Pak gimana kalau misalkan tanggal 21 nya teh Sabtu atau Minggu karena kita kan libur. Nah, itu bisa sebelumnya. Tapi kalau semisal nunggak Pak itu gimana? Nunggak ada denda. Ya. Dendanya berapa? Tergantung nanti tuh tunggakannya berapa. Jadi dendanya enggak dendanya itu persentase dari berapa lama dia menunggak. Jadi nggak ada hitungan pasti, bukan hitungan pasti ya. Kalau sebutin hitungan pasti ya hitungan pasti gitu. Cuma kan nanti dilihat dari si A sama si B kan dendanya bisa berbeda karena misalkan nilai pinjamannya beda. Ada pernah kayak bentrokan nggak Pak kayak sama koperasi sekitar? Oh, alhamdulillah nggak ada sih kalau di sini. Coba ya kita bersaing secara sehat karena di sini juga banyak, bukan hanya koperasi, kita juga di sini ada Bank BRI, ada Bank BJB, ada bank yang lainnya gitu. Apalagi yang wilayahnya di Cianjur Kota kan kita juga ada beberapa wilayah atau beberapa kantor cabang seperti di Cianjur Selatan, di Cempaka, di Pagelaran, di Cibinong ada. Kalau untuk masalah kompetitor kita bersaing secara sehat. Kalau buat dari nasabah sendiri kan pasti ada berbagai macam karakteristiknya. Betul. Pernah ada yang Nggak bayar gitu Pak? Ada. Tapi kan itu bisa apakah memang dari karakter nasabah atau memang analisa dan survei kita yang salah. Nah itu kan yang menentukannya. Karena kita ada pas begitu kita survei atau analisa itu juga ada beberapa kriteria yang harus kita nilai. Tumpuannya di situ survei dan analisanya. Itu kalau yang nggak bayar itu bakal ditindak lanjut gak sih Pak? Ditindak lanjut gitu. Nanti apakah sesuai dengan kemampuan perbulannya ke depannya atau gimana, atau misalkan pelunasan langsung, apakah nanti pelunasan langsung dengan keringanan itu banyak nanti yang dilakukan. Karena kan secara tidak langsung kita juga diawasi OJK, ya. Nah nanti kita juga melaporkan kalau ada debitur atau nasabah macet, itu laporannya ke OJK. Oke Pak, maaf sebelumnya ya. Jadi kan ceritanya kita lagi bikin eko drama gitu, buat drama. Nah dramanya tuh kan ceritanya jadi kayak ada seorang yang mau buka toko, minjem ke LKM buat dibiayai. Nah kalau misalnya biasanya berapa sih buat buka toko kelontong gitu dikasih pinjamannya? Jadi gini, kita kasih tahu dulu ya. Di sini lembaga keuangan atau bisa disebut lembaga pembiayaan. Akan tetapi kita tidak membiayai calon nasabah atau calon debitur itu yang mau buka usaha. Jadi yang buka tuh enggak? Ya, jadi kita calon nasabah yang sudah punya usaha, dia mau kembangkan, nah itu yang kita bantu. Jadi nggak dari nol ya Pak? Ya, karena di kita kan ada kriteria dalam Spori. Sudah berapa lama nih menjalankan usahanya? Kan itu juga dilihat analisa kan. Nah itu. Dilihat ke depannya mau gimana gitu kan? Gitu. Yang ada di Nah, jadi kan, Pak, saya mau jualan, mau buka kios. Itu kan nggak bisa dianalisa ya Pak? Nah, saya mau ini. Nah, sekarang udah mau dianalisanya apa? Iya, nggak bisa. Mau buka apa namanya? Dia baru mau buka usaha. Tapi kan kalau misalkan dia udah usaha, kita juga bisa hitung analisanya atau surveinya. Misalkan pendapatan hariannya berapa. Kadang kalau misalkan di toko ada barang yang misalkan ada sales, ini simpen dulu di sini, nanti sudah laku dibayarkan, itu disebut piutang. Itu yang harus dibayarkan toko ke salesnya. Kita kan jangan sampai ngeganggu itu. Itu kan nggak bisa dihitung ke omset kayak gitu. Itu banyak kriteria.
kalau dalam bahasa perbankannya disebutnya kalau misalkan sektor usaha seperti itu working investment disebutnya itu. Kita ada beberapa poin yang memang harus dinilai di sini. Terus Pak, selanjutnya tuh kayak kan kita tuh pernah belajar kayak LKM tuh ternyata ada LKM syariah atau LKM biasa juga. Ya. Itu tuh gimana sih perbedaannya gitu Pak? Oh, kalau di kita kebetulan kita konvensional. Kalau sebetulnya kalau LKM itu memang ada LKM syariah, tapi kalau untuk di Indonesia masih jarang LKM syariah. Seperti BPR syariah pun kan kita sama BPR sama ya, Bank Perkreditan Rakyat sama gitu. Ada juga BPR yang kayak di sini BPR Cianjur juga kan itu masih BUMD sama. Ada yang BPR syariah juga, cuma memang kalau untuk di kita mah di sini belum ada. Di kita di sini belum ada. Apalagi LKM syariah. Mungkin segini aja Pak dari kami. Ya, siap. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama ya. Saya minta maaf kalau memang penjelasan saya kurang lengkap. Maka silakan itu ada di brosur kami, di profil kantor kami itu ada. Gitu. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga Pak atas waktunya Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya juga. Sama-sama. Telah meluangkan. Terima kasih ya Bapak. Siap. Izin pamit. Ayo, Waalaikumsalam. Bah, ada barang. Mas. Iya, apa Mas? Ini berapaan? Apa yang mana ya, dari Tupperware atau tempat pensil? Saya mau beli Tupperware berapaan? Tupperware ini barang Cina punya. 80, kasih ambil. Nego kan? Boleh nego berapa? 50. Jangan 50 lah, saya modalnya 70.000. 45 deh. Mau oe modal 70.000, mau tawar 45. Kok tidak mau tak segini tuh? Mana deh? Saya beli 70 gimana Mas? 70 ambil. Ribu Mas. Nggak, bagi. 2.000 apa? 2000 Mas, 2000. 2.000 bukan sama apa lo? 2000 ya Mas ya? Nggak ada. Mas. Iya. Selain pakai payment. E-payment. Serius Mas bisa pakai e-payment? Bisa dong, masa toko segede kita nggak bisa pakai payment? Oh iya benar juga, toko segede gini masa gak ada e-payment ya? Pasti maaf, ada saldo kan? Ada dong, kalau e-payment maaf ya saya lupa tadi. E-payment itu ini kan uang elektronik itu gimana? Apa? Emang itu masuk? Iya dong, kan itu bagian dari fintech. Mas gak tau fintech? Enggak, fintech apa? Jadi gini, fintech itu Fintech adalah teknologi keuangan atau inovasi teknologi yang dikembangkan untuk keperluan finansial agar segala prosesnya menjadi lebih praktis dan efektif. Menurut Bank Indonesia, fintech adalah hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat sehingga membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran jadi lebih efisien, ekonomis, dan tetap efektif. Sedikit penjelasan lebih lanjut untuk fintech. Fintech atau finance teknologi secara sederhananya adalah seluruh kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi. Jadi bisa itu berupa transaksi, jual beli, ataupun pembayaran yang melibatkan teknologi, itu kita bisa sebut fintech. Fintech datang dengan beberapa kelebihan, yaitu yang membuat hidup kita lebih praktis, mudah, dan lebih efisien. Namun ini juga datang dengan beberapa kekurangan seperti karena semua ini ada di dunia maya. Jadi fintech ini beresiko untuk terkena cybercrime. Mungkin sekian penjelasan lanjut. gitu loh Mas, itu fintech. Ini masih ada saldo kan pas beli ini? Ada dong, masa orang kayak saya gak punya saldo. Oh, cukup Mas. Ya udah, kenapa nggak dari tadi? Mana bapaknya? Keluarin.
Oke. Udah masuk ya Mas uangnya? Makasih Mas. Ya. Makasih Mas. Ya, ya. Mas, koinnya cuma 40.000.